diberikan nilai numeratornya 25. Kalian pasti bisa membayangkan numerator 25 dengan denumeratornya 1, 4 sama 25. Ini sama kayak tadi sebenarnya. Nilai numerator sama denumeratornya berarti artinya di sini 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Cuman kita nambahin waktu T sebesar dia pakai matriks 0, 0,1 sama 3. Kemudian di sini karena saya menginginkan fungsi step, makanya saya masukkan numerator, denumerator sama T-nya. Di sini saya definisikan sebagai Y sama X sama T. Y adalah di bagian numeratornya, X adalah bagian denumeratornya. Akhirnya, yang saya inginkan adalah mengeplot dari nilai T sama Y agar mendapatkan step-nya. Kemudian saya grid. Ini grid artinya yang di kotak-kotak ini buat mempermudah grafiknya. Lalu untuk X labelnya, X label itu berarti arah X ini yang bagian bawah. Untuk Y labelnya berupa output keluarannya yang ini dia tegak. Oke, silakan diprogram. Ini saya running. Outputnya akan seperti ini. Bentuk unit step response, bentuk grafik yang paling umum, dia seperti ini. Dia juga mirip dengan grafik yang pertama, bentuk grafiknya, cuma yang grafik pertama agak panjang karena dia mendefinisikan dari persamaan yang sudah diberikan di modul. Esensinya program ini sama seperti yang ada di 2, cuman kalian harus hafal sintak. Bukan hafal sih, kalian harus nyari sintaknya. Misalkan waktu minggu kedua ditanyakan transfer function-nya atau kondisi ruang keadaan misalkan. Kemudian kalau yang ini yang diinginkan adalah unit step-nya. Makanya pakai step. Caranya nyari adalah misalkan kalian pengen nyari step syntax networks. Nah, kalian bisa lihat untuk step. Oh, berarti di sini pakai step sintaksnya. Kategori di sini cara memanggil yang banyak. Kenapa? Karena kalian harus mendefinisikan variabelnya dulu kayak apa. Misalkan kurang lebih contohnya seperti ini. Sama kan? Misalkan ini step respon dari sistem dinamik. Misalkan dengan persamaan 4 per S kuadrat plus 2S plus 10. Kemudian diminta zero pole gain-nya atau ruang keadaan ini, dia manggilnya apa? Oh, dari sistem transfer function-nya bisa dimasukkan langsung. Cuman yang versi saya nyebutin variabelnya numeratornya 4 dan numeratornya 1, 2 sama 10. Kemudian baru diubah. Ini dia karena ingin mempersingkat, makanya langsung dimasukkan. Oh, dari sistem ini dia pengen membuat transfer function langsung dari 4, dia pakai zero plugin ini 1, 2, 10. Kemudian diubah ke step system, hasilnya sama seperti ini. Versi saya ngasih variabel dulu kayak gini, baru manggil fungsi stepnya. Apa ada yang sudah selesai untuk yang ini? Kalau ini sudah sama grafiknya, berarti bisa lanjut ke
praktikum selanjutnya. Apakah ada yang sudah yang ini? Kalau sudah, saya ganti ke program berikutnya. Dia juga sama tentang unit step response, cuman ini pengen ngeplot versi 2 dimensi dan 3 dimensinya. Misalkan diberikan sistem standar sistemnya dengan omega n sama dengan 1, dan kemudian untuk z-nya adalah 0, 0,2, 0,4 sampai nilainya 1. Jadi di sini ada 6. Dengan kategori T-nya adalah 0, 0,2 sama 10. For n-nya 1.26 ini artinya 1 sampai 6. 1 sampai 6 karena dari ini z-nya karena dia ada 6. Untuk numeratornya dia adalah 1, kemudian denumeratornya adalah 1 2 kali zeta n sama 1. Sebenarnya yang ini adalah manggil fungsi y-nya, karena saya pengen manggil fungsi step-nya. Kayak numerator denumerator sama t-nya. Berhubung dia di sini ada nilai zeta dan for-nya, makanya di sini saya bikin 1 sampai 51, kemudian ada n. Sama halnya ngeplotnya ini, ngeplot TY seperti yang tadi kedua. Kemudian grid juga kotak-kotak, title-nya adalah ngasih judulnya. Untuk X label-nya sama seperti yang di awal tadi. Begitupun Y label. Kemudian untuk plot 3 dimensi di sini bisa pakai command mesh. Atau kalian bisa ganti, misalkan saya pengen nyari 3D plot, misalkan versi yang lain. Kalau yang mesh tadi, fungsinya buat bikin yang by default ini, pakai mesh. Kemudian ada yang model surface. Surface ini, dia lebih diwarnai
dari hasil mesh ini diwarnai agar tampak lebih 3D pakai surf. Sintaksnya kalau pengen with shading ini dia pakai surf L. Cuman dia harus dikasih color map-nya. Misalkan ini color map-nya warnanya pink. Baru dia nanti ada shading interpolasinya untuk membentuk agar dia tampak seperti 3D. Ada yang bentuknya kontur. Kalian bisa pakai terserah. Pengen yang ngeplot yang versi apa? Versi mesh, versi surface, atau versi ini surface plot, atau versi kontur ini. Di sini juga ada quiver juga. Misalkan kalau yang ini dia pakai slice. Artinya dia memotong. Slice itu buat memotong dari bagian X, kemudian ke Y, kemudian ke Z-nya juga. Agar mendapatkan titik potong biasanya. Kalau misalkan saya ganti mesh-nya, jadi surf L dari T, zeta, sama Y aksen. Kemudian saya pakai color map pink. Kalian bisa ganti warna biru kalau mau atau ungu. Kemudian jangan lupa untuk shading interpolasinya. Kita coba aja. Oh, dia error di plot TY, makanya dia nggak mau plot TY karena dia grid. Berarti kita cukup pakai mesh. Punya kalian sudah ada yang jalan untuk ini, karena punya saya error di saat ketika plot. Kemarin bisa muncul hasilnya sini. Itu kalau pakai Y biasa. Kalau misalkan kita pakai Y ini, hasilnya tridimensional kayak gini. Jadi tadi gambaran grafik yang biasa, outputnya adalah tridimensional yang kayak gini. Silahkan bisa di kode ulang.
Untuk program yang tadi sudah selesai, yang ini sudah selesai apa belum? Belum Bu.
Udah? Ini nanti modul praktikumnya, karena saya belum bikin, nanti saya lanjutkan kembali, nanti saya share, kalian bisa kerjakan. Usahakan, saya yang ini nanya, kenapa? Karena takutnya ada grafik yang tidak mau, atau misalkan figur yang nggak kepanggil untuk fungsi step. Karena untuk MATLAB offline saya, fungsi step dia nggak mau manggil. Akhirnya saya pakai MATLAB versi online-nya saya. Kira-kira sudah ada yang berhasil ini? Saya berhasil, Bu. Oke, kalau misal mayoritas banyak yang berhasil, berarti tidak ada masalah di MATLAB-nya. Saya rasa praktikumnya cukup sampai di sini, karena akan saya buat modulnya untuk kalian coba di rumah atau coba kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa kalian membaca tentang respon transient sama steady state response-nya, terutama untuk sistem orde pertama. Tapi tadi sudah saya tuliskan dasar teori sistem orde pertama dan sistem orde kedua, namun hanya selayang pandang. Untuk sisanya, kalian bisa mencari tentang perbedaan yang implisit antara sistem orde 1 dan sistem orde 2. Caranya sambil mencari perbedaan bentuk grafiknya. Untuk latihan-latihannya nanti saya kasih contoh kode programnya, kalian program ulang. Usahakan program ulang dengan kalian coding biasa, maksudnya bukan yang copy paste, karena kalau misalkan hanya copy paste, kalian mungkin bisa merani atau menjalankan programnya, tapi belum tentu kalian akan memahami. Karena bisa terlihat di laporan praktikumnya. Contohnya laporan praktikum yang kemarin. Memang sudah saya kasih link tentang fluid flow, tentang aksi simetriknya. Ada yang hanya bermodalkan translate, tapi tidak melinearkan dengan hasil output praktikumnya. Jadi, kalau misalnya translate, otomatis persamaannya juga sesuai yang ada di translate aksi simetriknya. Tapi kalau kalian sambil melinearkan hasil persamaan yang kalian baca itu dengan hasil output percobaan, biasanya saat pembahasan make sense. Kalau yang hanya translate, biasanya tidak make sense sama sekali. Karena laporannya sudah saya baca satu-satu. Bentar, saya itu dulu. Untuk dataset nanti, saya cari dataset dulu. Untuk praktikum ini, kalian bisa merujuk ke Drive juga, seperti biasanya. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Untuk sementara mungkin belum ada, Bu. Oke, kalau misalkan hari ini tidak ada pertanyaan, untuk praktikum modulnya menyusul, usahakan coding sendiri ya.
Maksudnya coding ulang tapi tanpa copy paste. Terima kasih, jangan lupa absen. Saya akhiri praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Saya izin live ya. Baik.